Salam adik-adik sekalian, adik-adik kelas 1, apa kabar kalian? Hari ini, pagi ini kita akan belajar kembali tentang karakter Kristen untuk melanjutkan tema yang kemarin. Namun sebelumnya kita mulai dulu dengan doa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi ini anak-anak akan belajar tentang tema bagaimana memiliki karakter seperti karakter Yesus. Karena itu Tuhan berkati kami jam ini, berkati anak-anak-Mu, berkati juga orang tua mereka dimanapun berada agar dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, kalian pasti ingat minggu lalu kita belajar tentang mencintai Tuhan dan ciptaannya. Mencintai kemarin bisa bilang mengasihi, menyayangi Tuhan, menyayangi ciptaannya. Jadi yang sempat kita pelajari kemarin yaitu yang pertama, mau taat kepada Tuhan. Kalau saya menyayangi Tuhan, kalau adik-adik menyayangi Tuhan, harus taat sama perintah Tuhan, larangan Tuhan supaya dijauhin, mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Contoh kalau di rumah adik-adik, supaya orang tuanya senang sama kalian, supaya disayang orang tua harus mau dengaran. Orang tua bilang jangan melakukan ini, itu pasti orang tuanya tahu karena itu berbahaya mungkin bagi kalian atau itu nggak bagus untuk masa depan kalian. Oke? Jadi mau taat kepada Tuhan. Yang kedua yaitu mau menyayangi. Kalau memang kamu menyayangi Tuhan, menyayangi juga ciptaannya. Kalau sayang orang tua, sayang juga kepada kakak, kepada adik-adik. Ya? Oke, nah kita lanjut. Kalau yang dua kemarin, maka kita ada yang lain. Yang ketiga yaitu mengasihi sesama. Jadi kalau adik-adik mau menyayangi ciptaan Tuhan, kan sudah taat nih kepada Tuhan. Adik-adik juga harus menyayangi ciptaan Tuhan. Kemarin Mister bilang, siapa saja, apa saja kita butuh ciptaan Tuhan. Alam semesta ini, bumi ini, rumah kita, depan-depan halaman kita, orang-orang yang diciptakan Tuhan, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang diciptakan Tuhan harus kita sayangi. Kali ini dikatakan mengasihi sesama. Ini lebih khusus lagi, sesama itu siapa? Manusia. Nah, manusia, ayah, mulai dari yang keluarga dulu. Ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, keluarga paman, keluarga dulu. Lalu kemudian kepada teman sekolah, teman bermain, kepada keluarga-keluarga, saudara-saudara yang di sekitar, dan kepada semua orang secara keseluruhan. Mengasihi sesama. Kenapa? Kenapa dia harus mengasihi sesama? Karena mereka juga ciptaan Tuhan. Tuhan mau adik-adik mengasihi sesama. Karena itu kasihilah sesamamu manusia. Dalam firman Tuhan juga ada demikian, mengasihi sesama manusia. Karena itu adik-adik, kalau berteman itu sayangi temannya, bersabar baik kepada temannya, gitu loh. Ya, terutama di rumah, sayangin orang tuanya, adik kakaknya, jangan suka cubit-cubitin, jangan suka ganggu-ganggu, apalagi mukul-mukul adik atau kakaknya, nggak bagus ya. Oke. Jadi yang ketiga yaitu tadi bahwa mengasihi sesama. Itu termasuk juga tadi sini mau menyayangi ciptaan Tuhan karena manusia juga ciptaan Tuhan. Keluarga itu ciptaan Tuhan, ayah itu ciptaan Tuhan, ibu, adik, kakak, teman-teman semuanya. Sesama itu yaitu semua manusia sesamanya. Oke? Yang keempat, tidak mau merusak. Ini harus diingat. Tidak merusak, tidak mau merusak. Kalau adik-adik tidak bisa memperbaiki sesuatu, minimal begini, adik-adik tidak merusak sesuatu. Contohnya, di rumah misalnya, adik-adik kurang tahu lah, kurang bisa untuk menanam atau merawat bunga-bunga yang ada di rumah, di depan di pekarangan. Kalau adik-adik nggak bisa merawat, minimal adik-adik tidak merusak.
contohnya begini, nyabut-nyabutin daunnya dikit-dikit bisa mati kan pelan-pelan. Bunganya diserak jadi banyak sampah, orang tua pasti sangat marah. Nah, kalau misalnya ada yang lebih bisa misalnya bekerja atau tidak merusak ya sapu, kalau nggak bisa merawatnya sapu pinggir-pinggirnya bersih. Kalau ada daun yang mati dicabut atau dibuang. Jadi adik-adik nggak merusak tapi adik-adik merawat di rumah. Contohnya kalau adik-adik nggak bisa cuci piring minimal begini, menyapu halaman, menyapu teras. Jadi ini seperti sebuah sikap atau tindakan adik-adik menyayangi orang tua juga, menyayangi Tuhan terlebih pertama, menyayangi keluarga yaitu ciptaan Tuhan, sesama kita manusia yaitu orang tua, dan kamu juga sehat. Kenapa? Kalau rumahnya bersih berarti sehat. Orang tuanya capek sampai datang kerja nanti lihat rumah bersih, disapu sama adik-adik kan orang tuanya senang. Bukan udah nggak bisa menjaga deh, kotor-kotorin, buang sampah sembarangan, mainan dari luar dibawa kotor-kotor. Orang tua udah capek kerja datang akhirnya bisa marah sama adik-adik, dan adik-adik kan nggak sayang sama orang tua. Nah kalau mau sayang sama Tuhan bagaimana adik-adik mau sayang sama Tuhan kalau sama orang tua sendiri tidak ada yang sayangin, ciptaannya sendiri adik-adik nggak sayangin. Jadi sayangin orang tua, sayangin keluarga, sayangin adik kakaknya, ya. Mister berharap ini dipelajari dan diingat. Nah, untuk tugasnya buat adik-adik tuliskan satu hal kalian pernah mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Ya, tuliskan satu hal, kalian pernah mengucapkan menunjukkan sikap bahwa kalian mencintai Tuhan dan ciptaannya melalui hal ini. Contohnya begini, biar Mister lebih jelasin. Contohnya, adik-adik pernah memberi ucapan terima kasih kepada ibu atau ayah. Adik-adik misalnya gini, ketika mama sakit, adik-adik memberi obat. Atau ketika mama kerja, adik-adik membersihkan rumah. Apalagi, atau adik-adik kalau misalnya di rumah suka merapikan kebun, membuat tanaman, karena apa saja yang menunjukkan adik-adik misalnya taat kepada Tuhan, atau misalnya adik-adik suka baca firman Tuhan, baca Alkitab, menghafalnya, apa saja, tuliskan satu hal dalam selembar kertas dan itu dikirim ke WA pribadi Mister. Jelas ya? Tuliskan satu hal saja yang menunjukkan adik-adik mencintai Tuhan dan ciptaannya. Satu hal saja. Apakah adik-adik membantu orang tua, membersihkan rumah, karena adik mencintai mencintai ciptaan Tuhan, atau misalnya berbaikan sama teman karena mengasihi sesama, atau kamu juga misalnya suka baca firman Tuhan karena kamu mau taat kepada Tuhan. Misalnya gini, taat kepada Tuhan, adik-adik baca bahwa kalau berbohong itu dosa. Nah, adik-adik harusnya mau pengen supaya nggak dimarahin adik berbohong, tapi enggak. Adik-adik berusaha untuk jujur. Nah, akhirnya adik-adik taat kepada Tuhan. Jadi satu hal itu saja. Nah, Mister tunggu, dan kalian harus tetap menjaga kesehatan, pakai masker kalau keluar kemanapun berada. Semoga kita secepatnya bisa bertatap mata lah, bertemu dengan tatap muka, supaya adik-adik juga nggak bosan di rumah. Orang tuanya juga ya pasti pusing lah ngajarin kalian karena harus mikirin kerja, tapi demi menjaga supaya adik-adik juga terlindungi. Nah itu di rumah juga tolong dijaga kesehatannya, jaga dirinya ya. Oke, sampai di sini kita ketemu minggu depan, dan salam buat kalian semua. Dadah.